Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Januari dengan nomor induk mahasiswa 12020201110, kelas PAI 4D. Insyaallah akan mengerjakan tugas ujian akhir semester ilmu bimbingan konseling PAI ya, ilmu BK. Jadi di sini yang pertama jawaban nomor 1 tentang metode pembelajaran. Jadi nomor 1 itu metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru seorang pendidik untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran, metode-metode pembelajaran, memberikan ilmu kepada peserta didik yang telah tersusun di dalam bentuk kegiatan nyata dan dalam kegiatan yang praktis untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, selain itu metode-metode pembelajaran ini pun banyak yang dapat kita ambil dari metode pembelajaran. Ada kurang lebihnya 7 macam ya. Ada metode pembelajaran karya wisata, metode pembelajaran resitasi, dan juga ada metode pembelajaran yang ketiga, eksperimen. Nah, ada metode pembelajaran demonstrasi, metode pembelajaran seperti kita ketika kuliah ada metode tanya jawab, metode diskusi, terus juga ada metode pembelajaran konvensional, metode pembelajaran seperti ceramah. Nah, saya akan menjelaskan satu metode, yakni tentang metode sesi diskusi. Nah, metode ini sangatlah asik ya bagi kita mahasiswa untuk menjalankan metode ini. Mengapa? Karena dalam sesi diskusi itu kita berhak meluapkan pendapat-pendapat kita, meluapkan apa yang kita tidak ketahui dan apa yang kita ketahui. Nah, jadi dengan sesi diskusi ini kita memiliki argumen pendapat dan juga memiliki ilmu pengetahuan yang baik dan juga bagus. Metode ini juga sangat baik sih di lingkungan kita. Apalagi ditambah adanya metode tanya jawab. Nah, mungkin itulah salah satu metode yang dapat saya sampaikan, yakni tentang metode diskusi. Nah, pokoknya asik metode diskusi itu. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan nomor 1 ada tentang pembahasan pengertian urgensi metode pembelajaran PAI. Nah, urgensi itu berasal dari kata urgen. Nah, yang berarti keadaan yang mendesak. Nah, pada pembahasan hakikat metodologi pembelajaran itu sebelumnya bahwa metodologi pembelajaran yaitu ilmu yang membahas tentang cara atau ilmu yang membahas tentang strategi dalam interaksi bersama peserta didik antara pendidik kepada peserta didik. Nah, jadi pengertian urgensi penerapan metode pembelajaran adalah keperluan yang mendesak akan pentingnya penerapan ilmu yang membahas tentang cara dalam melaksanakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan. Nah, sedangkan metode pendidik hampir sepenuhnya tergantung kepada kepentingan peserta didik. Para gurunya hanya bertindak sebagai motivator, terus stimulator, fasilitator, ataupun hanya sebagai infrastruktur. Nah, upaya guru untuk memilih metode yang tepat dalam mendidik peserta didik harus disesuaikan dengan tuntutan dan karakteristik peserta didik, menempatkan kepada karakter-karakter yang kita ajarin gitu loh. Karakter peserta didik, karakter siswa-siswa, karakter mahasiswanya bagaimana nih, kita harus menyesuaikan pokoknya mah. Nah, dengan tuntutan kita harus mengusahakan agar pelajaran yang kita berikan dapat diterima oleh peserta didik, oleh murid-murid kita, oleh siswa-siswa kita.
Nah, selanjutnya ada nomor 2. Nomor 2 itu apa sih? Nomor 2 tentang pembelajaran pakem. Nah, pembelajaran pakem. Nah, jadi pembelajaran pakem ini membiasakan siswa untuk melakukan diskusi interaktif. Nah, memang bukan perkara mudah untuk membuat seluruh siswa-siswa maupun mahasiswi untuk aktif dalam metode diskusi. Gak mudah itu, tidak mudah untuk membuat semuanya aktif. Nah, apalagi jika kita memiliki sejarah pembelajaran yang berpusat pada guru terus waktu kita sekolah. Jadi guru menerangkan, menjelaskan, tidak memberi kesempatan untuk kita berdiskusi. Beda kaget ketika kita berkuliah, maka berbeda pemikiran waktu kita di sekolah sampai kita di bangku kuliah ini. Ada metode diskusi, ada metode tanya jawab, dan lainnya ya. Tidak hanya guru menjelaskan saja, tidak hanya guru memberi tugas-tugas saja, memberi soal saja. Jadi di perkuliahan ini kita harus berperan aktif, memang seperti itu ya. Kita harus berperan aktif untuk apa ya? Untuk menjadi pribadi yang lebih aktif. Jangan menjadi pribadi yang pasif sampai berdiam diri lah, ataupun tidak aktif, pasif ya, pasif. Jangan menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang pasif. Nah, apa ya, pembelajaran yang besar pada musim, namun ada yang memulai, ada dorongan yang memulai untuk kita aktif. Nah, ketika ada dorongan yang mendorong untuk siswa yang pasif menjadi aktif, maka siswa tersebut bisa gitu untuk menjadi aktif. Seperti misalkan ada yang belum aktif, dia ingin aktif, kita beri dukungan dan jangan mengolok-olok apabila ada hal-hal yang salah. Karena apa? Karena masih sama-sama belajar. Karena jangan membuat teman kita menjadi ngedown, jadi nggak mau bertanya lagi. Kita malah harus mensupport, mendukung apa yang dia sampaikan, apa yang dia argumenkan, dan apa yang dia pertanyakan. Jangan kita mencemoohnya, dan juga jangan kita menjelek-jelekannya sampai menertawainya. Nah, melalui pembelajaran kooperatif, kita ini belajar, berlatih untuk bekerja sama. Tugas-tugas kelompok, berdiskusi, makalah, PPT, presentasi kita harus bekerja sama. Nah, memang merupakan salah satu pengalaman apa? Pengalaman belajar yang penting bagi kita. Nah, setelah itu kita bisa sharing informasi, diskusi apapun itu untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan kita, di perkuliahan kita, di materi-materi kita, serta untuk memecahkan permasalahan bersama. Nah, namun untuk berkembang menjadi pribadi yang utuh, kita juga perlu berlatih untuk apa? Untuk bekerja secara mandiri. Terus juga untuk apa ya? Bekerja, belajar secara mandiri, dan juga bekerja sama dalam kelompok yang besar. Nah, oleh karenanya seorang guru pakem hendaknya dapat mengelola proses pembelajaran yang bervariasi dan juga melibatkan para siswa dalam kelompok besar seperti pleno, kelompok kecilnya seperti kooperatif, dan bekerja juga secara mandiri, individual. Ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Nah, mungkin itu nomor 3. Nah, selanjutnya ada nomor 3. Jadi jawaban nomor 3 itu manfaat teknologi ya bagi guru jika sedang mengajar ya, ketika belajar dalam kelas. Nah, jadi adanya teknologi ini, guru jadi lebih mudah untuk mengajarkan para peserta didik. Nah, selain itu guru pun dapat mencari referensi untuk mengembangkan metode mengajar yang dimiliki. Nah, sehingga metode yang digunakan lebih menjadi tepat sasaran
lebih menjadi mudah dipahami dan juga mudah dicerna, mudah diterapkan oleh para siswa, tidak bosan ya, menjadi tidak bosan para siswanya. Selain menjadi referensi, kehadiran teknologi juga memberikan ruang bagi guru dalam mengembangkan metode-metode pembelajaran. Nah, teknologi ini memiliki banyak manfaat. Fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu, teknologi berfungsi sebagai alat untuk pembelajaran, sebagai saluran untuk belajarnya proses pembelajaran peserta didik yang diberikan oleh pendidik. Nah, dalam hal ini siswa juga dibantu oleh guru dalam mengolah kata, mengolah angka dan lain sebagainya. Nah, adanya kemajuan teknologi ini yang diterapkan di dunia pendidikan bisa membantu proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Nah, proses belajar kita itu menjadi lebih mudah, menjadi fleksibel, lebih nyaman, menghemat waktu, dan juga aktivitas belajar kita menjadi lebih fleksibel pokoknya mah. Berkat bantuan teknologi, seperti contoh ketika kita sekarang dilanda COVID-19, dilanda penyakit, wabah penyakit. Jadi kita itu ada metode pembelajaran online, daring, menggunakan internet, komputer, HP, laptop, dan segala macam. Nah, itu dia fungsi dari teknologi untuk peran belajar. Internet, laptop, handphone, Google Meet, Zoom, pokoknya aplikasi yang bersistem online. Jadi nggak perlu tatap muka, nggak perlu kumpul-kumpul, kita bisa berkuliah, menuntut ilmu di internet. Tergantung kita menggunakan internet dengan baik apa tidak. Ya, selanjutnya nomor 4 di sini ada problematika yang dihadapi oleh guru ketika mengajar ya. Permasalahan apa saja sih yang ada pada guru di Indonesia dalam mengajar? Nah, problem-problem ini banyak didapat karena kurangnya persiapan dalam diri guru. Adapun juga karena murid-muridnya, siswanya yang bervariasi, beraneka ragam karakteristik siswanya, maupun dari fasilitas sekolahnya, teknologinya, dan juga faktor penyebabnya itu ada siswa-siswanya yang kurang sulit untuk diatur, sehingga konsentrasi siswa itu menjadi kurang, dan juga pengajaran yang kreatif, menjadikan kurangnya interaksi dalam belajar. Terus daya serap siswanya kurang juga untuk mengingat pembelajaran. Terus banyak siswa-siswa yang kurang disiplin. Nah, itulah faktor-faktor problem-problem guru dalam mengajar. Nah, sedangkan inti dari nomor 4 ini, di Indonesia teknologi itu masih sangat kurang, fasilitasnya masih kurang mendukung. Nah, jadi kalau guru hanya menjelaskan seperti metode ceramah itu, siswa pasti akan bosan karena mendengarkan guru ceramah melulu, cuman ngedengerin guru ceramah, sehingga bosan, pembelajarannya monoton gitu-gitu saja. Terus juga ngantuk, bete. Nah, jadi siswa-siswa itu, para murid pun akan merasa jenuh, akan merasa kurang menarik gitu. Nah, dan pasti juga murid juga nggak memperhatikan, bisa saja karena faktor tadi. Jadi gurunya itu tetap memberikan materi, sedangkan nggak didengerin sama siswa-siswanya. Nah, mungkin apabila ada fasilitas-fasilitas teknologi seperti infocus,
metode pembelajaran yang menggunakan teknologi-teknologi yang baik, infocus, laptop ataupun ya laboratorium. Jadi itu guru bisa membuat pelajaran menjadi lebih inovatif seperti dengan menggunakan yang tadi saya sebutkan. Intinya tuh teknologi yang memadai, fasilitas yang memadai, menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti dengan video tutorial, terus juga materi-materi yang menggunakan video, pembelajaran yang menggunakan audio visual, menonton film sains, dan juga memberikan tugas-tugas online. Nah, guru juga bisa melatih diri dengan mengikuti seminar-seminar atau juga workshop, serta bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman sesama guru-guru lainnya supaya mendapatkan lebih banyak ilmu-ilmu sehingga bisa diaplikasikan kepada murid-muridnya. Ya, mungkin hanya itu saja nomor 4. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini nomor 5 ada materi saya tentang model-model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu apa sih model pembelajaran? Nah, model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar kita menjadi baik, menjadi bagus, menjadi tercapai. Jadi kita ingin mencapai pembelajaran yang baik. Nah, itu adalah contoh dari model pembelajaran. Nah, artinya model pembelajaran itu merupakan gambaran umum namun tetap mengecut pada tujuan khusus kita. Nah, kita ingin mencapai apa dari model pembelajaran kita. Nah, ciri-ciri model pembelajaran yang baik yaitu adanya keterlibatan intelektual, terus juga adanya keterlibatan emosional peserta didik melalui kegiatan peserta didik untuk menganalisis, untuk mengalami proses pembelajaran, terjun langsung ke dalam belajar, dan juga kita harus melakukan pembentukan sikap, dan juga kita harus ikut serta dalam peserta didik, menjadi peserta didik yang aktif, dan juga kita harus menjadi peserta didik yang kreatif. Nah, setelah itu macam-macam model pembelajaran ada banyak. Salah satunya ada sedikit macamnya, ada model pembelajaran inquiry, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran expository, model pembelajaran berbasis masalah, dan juga model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran PAIKEM seperti tadi yang di nomor 2 apa nomor 3, dan juga dan juga ada model pembelajaran kuantum. Nah, setelah itu ada juga jenis-jenis model pembelajaran ini. Nah, apa aja sih jenis-jenis model pembelajaran? Nah, jenis-jenis model pembelajaran itu ada model pembelajaran kontekstual. Apa jenis pembelajaran kontekstual itu? Nah, jadi nomor 5 ini adalah penggunaan model pembelajaran yang tepat. Nah, jadi ini adalah suatu penentuan untuk keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan juga dilakukan oleh para peserta didik. Nah, dengan demikian sebagai guru nanti kita dapat memilih jenis-jenis model pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, karakter kita, untuk apa? Untuk tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran yang diharapkan, tujuan-tujuan pembelajaran yang kita inginkan, dan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh para murid-murid kita, para peserta didik kita nanti insya Allah. Nah, di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, salah satu dari jenis-jenis
metode-metode pembelajaran. Nah, jenis dan metode pembelajaran dalam model pembelajaran berbasis masalah ini, model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik. Nah, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri. Nah, setelah itu siswa dapat menumbuhkan rasa keingintahuannya, pengembangannya, dan juga keterampilannya yang menjadi lebih menggebu-gebu, menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih tinggi, dan sehingga menjadi inquiry yang lebih memandirikan siswa dan juga lebih meningkatkan rasa kepercayaan dirinya siswa-siswa tersebut. Nah, model ini menjadi kehidupan nyata sebagai suatu yang harus kita pelajari untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kita, berpikir secara kritis dan berpikir untuk memecahkan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting. Nah, di mana tugas guru itu harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan siswa untuk mengarahkan dirinya. Terus juga pembelajaran berbasis masalah itu penggunaannya di dalam tingkat berpikir yang lebih tinggi. Nah, dalam situasi berorientasi pada masalah itu termasuk kepada bagaimana cara belajarnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam ulangan akhir semester ini. Mohon maaf juga bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Burung Irian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.